Shalom, haleluya, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, Tuhan sangat rindu setiap rumah ada doa syafaat. Sekali lagi, Tuhan sangat rindu setiap rumah ada doa syafaat. Dalam tanda kurung, rahasia surga. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, doa syafaat sangat disepelekan oleh banyak gereja. Setahu saya saya latar belakang waktu saya tahun 2000 tinggal di pastori di Harapan Indah. Saya pernah tinggal di keluarga pendeta Cengru Mondor, Hani Kesek di Harapan Indah, dan di Harapan Jaya pendeta Leksi Wolei, Bekasi tentunya, dan di Tangerang, Kota Bumi, Jawa Barat. Saya belum sampai hari ini, saya umur 44 tahun, belum pernah dengar gereja yang mendirikan doa syafaat. Apakah sayanya yang belum ketemu atau memang kurang? Tetapi tanggal 30 September tahun 2024 maksudnya tahun lalu, oleh anugerah Tuhan, jelas sekali Tuhan menyuruh kami ada doa syafaat. Doa syafaat ini ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, tokoh-tokoh hebat yang mempraktikkan, dan saya juga jarang dengar saya hampir boleh bilang setiap hari saya ada di channel YouTube Rohani. Saya suka menimba ilmu dengan pendeta-pendeta lain, sebab saya rasa saya masih belum senior. Saya belum senior. Jadi saya suka timba ilmu pendeta-pendeta lain. Kalau di sekolah istilahnya ada studi banding. Nah, kalau di pendeta timba ilmu lah. Walaupun ini jarang kedengaran timba ilmu, tetapi apa salahnya kalau saya timba ilmu dari pendeta lain? Karena setiap pendeta punya kelebihan. Saya pernah dengar khotbah dari Ahamandei, 30 tahun kalau tidak salah, Ketua Umum GPDI terlama. Dia pernah berkata bahwa dia banyak kali dapat ilmu berkhotbah, rahasia-rahasia firman dari pengerjanya. Ya, jelas dari pengerjanya. Dia ketua umum terhebat di GPDI. Dia masih timba ilmu di pengerja yang di gerejanya dia. Dia punya bawahan. Dan itulah, sejak itu saya belajar. Dari dulu 2003 saya sekolah pendeta. Sekarang sudah 22 tahun. Saya masih timba ilmu. Karena setiap pendeta ada rahasia yang Tuhan percayakan. Mari, tokoh Alkitab pertama yang melakukan ini
menerapkan ini, mendirikan doa syafaat adalah dalam PL Perjanjian Lama. Saya baca perikop yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-17. Saya langsung ke ayat 17 atau ayat 16 supaya lebih baik. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Sodom dan Gomora sebelum dimusnahkan, saya begitu terkagum dengan Abraham, bapak segala orang beriman, dari Kejadian sampai Wahyu, yang mendapat julukan Bapa segala orang beriman cumalah Abraham. Amin. Dan Abraham, dari Abraham inilah baru lahir keturunan silsilah Yesus Kristus. Dihitung dari Abraham, tidak padahal ada Habel, Nuh, Henok, beberapa tokoh Alkitab sebelum Adam. Henok, dia terangkat hidup-hidup, spektakuler. Ini sangat-sangat spektakuler. Dia bergaul dengan Allah sehingga dia terangkat hidup-hidup. Dalam PL boleh dibilang dia dengan Elia tidak mengalami kematian yang normal seperti manusia. Pada umumnya mati dikubur. Elia dengan kereta emas. Ini LAI atau memberikan perikop doa syafaat untuk Sodom. Kalau kita baca dan di pasal ini, Gomora. Sodom dan Gomora. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah, ayat yang ke-18, sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, cikal bakal kata dari doa syafaat ada di toko Bapa segala orang beriman. Sahabatnya Allah. Abraham dikatakan sahabat Allah. Bapa leluhur. Doa berkat, doa tutup. Pada umumnya di gereja, kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun ke atas kita semua, memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Saudara, doa tutup, doa berkat adalah doa yang sangat sakral. Sakral sekali. Abraham memperoleh berkat yang dimiliki oleh gereja-gereja
sapa segala orang beriman. Sampai-sampai satu-satunya ayat yang berkata, berpikirlah Tuhan. Wow. Wow. Kenapa Tuhan berpikir? Tuhan gak mau melangkahi Abraham. Kalau mau dipikir Tuhan kan raja. Langsung aja lah. Abraham baku tawar. Wow. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Tidak mencukupi. Akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Saya mau berkata, Tuhan sangat rindu setiap rumah, temanya ada doa syafaat. Kalau setiap rumah ada doa syafaat, tahun depan Tuhan sudah datang. Kenapa? Karena doanya sudah menyatu. Iblis tidak ada kesempatan. Iblis tidak ada tempat. Saudara, kita akan belajar secara khusus pada malam ini. Hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Arti dari doa syafaat. Gereja, kalau diakonia, hampir semua gereja ada. Persembahan ada, apalagi. Persepuluhan ada. Dan tidak semua gereja Katolik kalau tidak salah tidak menerapkan. Gereja membuat panitia Natal. Hampir semua gereja ada panitia Natal, panitia Paskah, WL, singers, pemain musik. Tetapi doa syafaat tidak didirikan. Memang tidak dikatakan oleh Allah mari pendirikan secara khusus disampaikan di Alkitab. Tetapi ada banyak sekali tokoh-tokoh terbesar. Abraham, salah satu tokoh terbesar dalam perjanjian lama. Karena kalau banyak doa syafaat dinaikkan, Allah tidak mungkin berdiam diri di sorga dan menyelamatkan banyak orang. Saya bilang kepada jemaat, badan kita ada di Jayapura, tapi bisa tembus di Korea Utara, doa kita. Bisa tembus di Israel. Apatah lagi barang siapa yang selalu berdoa bagi keselamatan Israel. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub akan tercurah di tengah-tengah keluarga. Ini tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua, tokoh Alkitab maksudnya, Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem, perikopnya. Lai, Lembaga Alkitab Indonesia. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Sampai ada lagu yang sangat terkenal. Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Yerusalem ini, bangsa Israel ini perlu didoakan. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri, kalau kita Presiden,
harus didoakan. Bapak Prabowo Presiden RI Republik Indonesia harus didoakan. Kota di mana kita tinggal, saya baca ayat yang ke-6, 100 Mazmur 122. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang mencintaimu mendapat sentosa. Ayat 7. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa ada di dalam purimu. Jadi doa kesejahteraan untuk Yerusalem. Ternyata Tuhan sangat peduli yang namanya sejahtera. Kalau kota itu sejahtera, kota Jayapura di mana kami tinggal, pasti akan berdampak di semua rumah. Sebaliknya, kalau kota Manado, kota Palu, kota Makassar, kota Palembang, di mana engkau tinggal maksudnya, kota, ya saya nggak menghafal semuanya. Kota di mana engkau berada, kota Sorong, kota Bitung, pasti akan berdampak kepada perekonomian di setiap rumah. Kalau keamanan, ini kesejahteraan menyangkut keamanan. Coba lihat, negara yang sering perang seperti Palestina, mana mereka sejahtera? Rumah saja nggak ada, karena dibombardir. Semua orang menginginkan yang namanya aman atau sejahtera. Berarti menuju kepada TNI Polri. Kita berdoa supaya bapak-bapak terhormat TNI dan Polri, mereka menjaga keamanan negara kita, kota kita. Kalau di kota khususnya Polri. Dan ayat yang ke-7, ayat, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ada kesejahteraan di lingkungan, di setiap lorong. Karena semua manusia mau sejahtera. Hanya orang gila yang tidak mau sejahtera. Amin. Ayat yang ke-8. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku nak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Teman-teman kita doakan, sahabat-sahabat kita, tetangga di gereja Pondok Daud ini, tetangga-tetangga kita, mau di agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, Alkitab tidak mengajari hanya orang Kristen. Tidak, semua orang. Semua orang perantau di Jayapura, kalau boleh menjadi sejahtera, aman, damai. Saudara, dua tokoh terbesar dalam Alkitab, Abraham dan Raja Daud. Raja Daud adalah tokoh yang kedua yang menyuruh
lewat firman Tuhan mendoakan Yerusalem. Sejak 19 tahun lalu kami selalu mendoakan Papua, Papua Barat, dan kalau sekarang Papua Tengah kami doakan, Papua Selatan, Papua Pegunungan, bahkan yang sudah berpisah PNJ kami doakan. Apatah lagi cuma kota Jayapura. Terlebih keselamatan terjadi. Itu nomor satu, keselamatan. Saudara, dua tokoh ini saja mempraktekkan bagaimana dengan engkau. Sehingga saya berikan tema, Tuhan sangat rindu. Ada beberapa tokoh lagi yang kita akan lihat. Dan mari kita berangkat ke tokoh yang ketiga. Tadi pertama Abraham, kedua Raja Daud, ketiga Yeremia, nabi besar. Kalau kami di sekolah belajar ada nabi besar, ada nabi kecil. Yeremia termasuk nabi besar. Yeremia pasal 29, kalau tadi Yerusalem, pertama Sodom dan Gomora, kedua Yerusalem, ketiga, kita baca dulu. Ayat 7. Lain memberikan perikop Yeremia pasal 29, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi orang Israel dibuang di Babel selama 72 tahun. Ya. Ayat yang ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi ini dipertegas lagi. Kemana aku buang dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kota Balikpapan, kota Palu, kota Makassar, bagi orang-orang Kristen ada di sana. Kota di Aceh, orang-orang Kristen yang ada di sana. Kota Palembang, kota Manado, kota Bitung, kota Palu, dan semua kota yang ada di Indonesia. Kita doakan tentunya ada Bapak Wali Kota di sana. Bapak Wali Kota terpilih. Kita gereja jangan, bukan urusan kita, oh dia curang, dia tidak. Tetapi siapapun yang terpilih, itu berarti menjadi wakilnya Allah. Salah satu terobosan kami sementara mencanangkan pencanangan kota bunga dari gereja kami, GBI Pondok Daud. Kami memulai di kampung-kampung. Kalau di lain sebutannya desa. Kalau di Jayapura kampung. Kampung Holtekam dan kampung Nafri. Mulai dari 2 kampung dulu, baru bergerak kepada kota. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kalau usahakan di sini relevan dengan tema Tuhan saya, Tuhan sangat rindu.
Setiap rumah ada doa syafaat. Kami sudah praktekkan ketika jemaat sudah mulai loyo-loyo, sudah mulai alpa berdoa, ada Yabes yang kami gerakkan umurnya 5 tahun. Yosia yang 3 tahun kami sudah doakan. Tepat hari ini Yosia 3 tahun. Anak yang ke-6, anak bungsu, anak terakhir. Tetapi Ecun yang 12 tahun, Yakub 14 tahun, Salomo yang tertua, kami sudah bentuk mereka. Sudah lama mereka menjadi doa syafaat. Yabes dan Yosia nomor 5 dengan nomor 6 yang baru kami ajarkan. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan mereka pendoa syafaat di saat jemaat sudah lemah, sehingga doa syafaat hidup. Saya dengan Ibu Gembala, sejak kami 2006, kami sudah melakukan doa syafaat. Sudah 19 tahun. Tetapi baru di 2024, 30 September tahun lalu, Tuhan suruh secara khusus. Ketika saya doa semalam suntuk, saya memang dari masih remaja, GPDI Yarden Sonder, Sulut, Sulawesi Utara, kami di gereja GPDI ada doa setiap minggu, kalau tidak salah ada doa, atau setiap bulan ada doa, atau setiap 2 minggu, saya lupa. Karena tahun 99, 25 tahun yang lalu, 98 saya sudah ikut, sudah lama. Ketika saya ada di Jember, saya gerakkan teman-teman saya ikut, kita buat doa semalaman. Kalau saya ada berkat, saya beri susu, saya beri kacang hijau, dan teman-teman mau kalau ada yang kasih semangat di Jember, Jawa Timur. Doa adalah gaya hidup kami, karakter kami. Nah saudara, Yeremia Nabi besar disuruh Tuhan langsung. Daud, Abraham, 3 tokoh perjanjian lama ini disuruh Tuhan. Dan kita melihat ke perjanjian baru, ini tokoh yang keempat, Kitab Lukas. Siapakah tokoh yang keempat? Tokoh yang keempat, Lukas 22 ayat yang ke-45. Mulai memberikan perikop di Taman Getsemani. Ayat yang ke-45. Lalu ia bangkit, Yesus. Jadi yang bertanya-tanya, Pak Pendeta, siapa tokoh yang keempat yang menjadi pendoa syafaat? Yesus sendiri. Alkitab tidak mencatat secara khusus Yesus bersyafaat. Tetapi dalam tindakan Yesus, mulai dari Adam, itu tindakan syafaat. Adam, itu tindakan dan doa. Tuhan mau karena Adam sudah berbuat dosa, seluruh dunia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa akibat dosa dari Adam dan Hawa. Adam, dan di manakah engkau? Ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati
mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi fungsi dari berdoa yaitu supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau di setiap rumah ada doa syafaat, iblis mau serang suami dengan apa? Suami kita mau hubungan gelap, selingkuh dengan perempuan lain, ibu-ibu lain. Tetapi karena ada benteng, bukan benteng Takeshi ya, benteng doa syafaat adalah salah satu benteng terkuat di muka bumi. Iblis tidak bisa masuk. Karena di doa syafaat ada present worship. Ada baca Alkitab. Alangkah baik dalam doa syafaat ada baca Alkitab. Kalau ada baca Alkitab, present worship, doa sempurna. Lucifer sekalipun yang menerobos di rumah itu nggak bisa masuk. Sekali lagi, Lucifer sekalipun yang menerobos masuk di rumah kita nggak bisa masuk. Karena doa syafaat ini adalah doa yang terhebat. Doa pertama, iblis tidak bisa masuk, atau pertama kita tidak bisa jatuh dalam pencobaan. Kedua, iblis tidak bisa masuk. Dan yang berikut, lewat kita berdoa syafaat, kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Menjalin hubungan intim sangat penting. Ada banyak pendeta-pendeta gagal. Pendeta-pendeta besar, kenapa gagal? Tidak bangun doa syafaat. Dan lewat kita berdoa syafaat yang keempat, kita dapat pentingnya menanggalkan roh egois. Kalau orang yang suka berdoa syafaat, pasti dia terbeban kepada orang lain. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ada hati yang belas kasihan. Kenapa kami datang di Jayapura? Karena kami punya hati belas kasihan. Waktu kami dilantik di Nabire, ditempatkan di kota Jayapura, tidak ada jiwa, nol. Tapi kami punya hati belas kasihan. Tidak digaji, kami mau makan dari mana? Tetapi Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti kami tidak ada uang. Allah berikan kami berkat bisa makan dan minum. Tidak mati kelaparan. Dan tokoh yang pertama Abraham, kedua Raja Daud, ketiga Nabi besar Yeremia, keempat Nabi yang paling sempurna, guru paling sempurna, Yesus Kristus. Di Taman Getsemani ada 3 kali berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada lagi doa agung Yesus. Saya ajak kita di Yohanes pasal 17. Ini doa agung. Ada amanat agung, pergilah ke segala bangsa. Ada doa yang paling spektakuler, dikatakan doa agung Yesus. Lain memberikan perikop, Yohanes pasal 17, doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi doa ini adalah nafas, jembatan untuk kita ketemu dengan Tuhan.
Ayat 21 saja, saya langsung. Supaya mereka semua menjadi satu. Jadi ini yang terpenting kita berdoa. Gereja-gereja, Katolik yang benar, Advent yang benar, datang di GBI, GBI yang benar, datang di GPD, GPD yang benar, GSJA yang benar. Tetapi Yesus cuma mendoakan doa agung yang terdahsyat dalam Alkitab, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Supaya dunia nggak bingung mana yang benar. Kita bekerja sama, doktrin boleh berbeda, tapi kerjasama jalan. Ada beberapa titik di Papua, di pegunungan, kalau denominasi A sudah masuk, denominasi D nggak bisa masuk. Inilah skat-skat yang terjadi. Kita berdoa supaya GPI boleh masuk, GBI boleh masuk. Ini kan bukan Alkitabiah saya rasa. Saya nggak bilang denominasi apa yang menahan. Mereka merasa berkuasa di pegunungan sana. Aliran lain tidak boleh masuk. Usahakan tidak ada daerah yang seperti itu. Karena ini adalah doa Yesus. Kalau memarah, marah kepada Yesus. Saya Pendeta Fani menyampaikan rahasia surga ini. Penting sekali kalau dalam keluarga ada doa syafaat. Sekali lagi, penting dalam satu keluarga bangun doa syafaat. Dirikan mulai 1 Februari ini. Dirikan mulai 1 Februari ini. Angka yang indah, pemirsa kami. Dirikan malam ini. Dirikan. Saudara, rumah tangga saudara akan aman. Anak-anak tidak berani berontak kepada orang tua. Karena ada benteng yang terkuat di muka bumi. Benteng doa syafaat. Mesbah keluarga. Jadi mesbah keluarga dengan doa syafaat itu saling melengkapi. Kalau mesbah keluarga cuma berbau keluarga itu. Keluarga saya Tambun, Ibu Gembala Mangare. Tapi lebih luas, lebih besar, berkatnya super besar. Kalau doanya besar sekali, berkatnya juga besar sekali. Saudara berdoa di Jayapura, tembus di Korea Utara, tembus. Itulah hebatnya doa. Tetapi kalau kita malas berdoa, Tuhan juga malas mau memberkati kita. Sekali lagi, kalau kita malas berdoa, Tuhan Yesus juga malas memberkati kita. Ayat yang terakhir. Jadi pertama Abraham, kedua Raja Daud, ketiga Yeremia, keempat, kalau urutannya keempat, Yesus Kristus. Jadi saya ikut urutan. Dan kitab Timotius. Ya. Ini ayat yang terakhir ya. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang terakhir. Ayat 1 dan 2. Mengenai doa jemaat. Saudara, doa jemaat sama juga dengan doa keluarga. Apatah lagi kalau di jemaat ada, seperti kami di Pondok Daud. Di keluarga kita dirikan, wow, sempurna. Saya bisa pastikan 1 atau 2 tahun ke depan Tuhan pasti datang. Kalau tahun ini sudah semua orang Kristen,
semua rumah ada doa. Oh bisa, kenapa? Tuhan gak mungkin diam. Tuhan gak mungkin tidak bergerak. Oh, ini semua orang Kristen, malaikat. Kalau begitu kita percepat. Semakin dipercepat lagi kedatangan Tuhan. Ayat yang pertama, 1 Timotius pasal 2 mengenai perikopnya mengenai 2 jemaat. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Jadi ini nasihat khusus Rasul Paulus kepada Timotius. Doa syafaat dan ucapan syukur. Jadi kita doa syafaat ini harus dibarengi dengan ucapan syukur. Ada banyak orang Kristen tidak diberkati. Aduh, kenapa saya di Jayapura ya? Saya mau di Jakarta. Di Jakarta banyak artis. Jadi nggak diberkati karena mengucap syukur di mana dia berada. Seperti tadi, mengucap syukur walaupun dibuang, walaupun kerjanya rendah, cuma sopir, cuma ojek. Tapi itulah yang Tuhan harus sekarang. Nanti kalau kita rajin ibadah, Tuhan promosikan pelan-pelan. Untuk semua orang. Jadi definisi dari doa syafaat, semua orang, seluruh dunia. Jadi jangan anggap remeh pendoa syafaat. Saya bilang kepada jemaat Pondok Daud, pendoa syafaat adalah barisan terdepan Gereja GBI Pondok Daud. Pendoa syafaat kami namakan pendoa syafaat Getsemani. Langsung ambil dari sumbernya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ayat yang terakhir, ayat yang kedua. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3 saya lebih lengkap. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ayat yang keempat, dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Wow. Sekali lagi ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Yang ayat yang ketiga dulu. Agar kita dapat hidup tenang, tentram, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Tenang, tentram. Semua orang membutuhkan ketenangan, tentram. Kalau pemerintah tidak dapat hikmat, kita hidup di lingkungan setiap hari teriak-teriak, pasti kita tidak tentram. Setiap hari bertengkar, tetangga-tetangga bertengkar, pasti tidak damai. Ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sangat cocok dengan tema saya. Tuhan sangat menghendaki. Karena ini yang menghendaki. Tuhan sangat menghendaki. Ya, Tuhan sangat rindu semua orang diselamatkan. Dan kita beroleh kebenaran. Tidak ada lagi pengajar-pengajar sesat. Kalau boleh. Tetapi Alkitab berkata akhir zaman banyak pengajar sesat yang muncul. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah semua pemirsa kami. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jaga lindungi. Iblis mau datang lewat perselingkuhan, pemberontakan, anak-anak berontak kepada orang tua. Iblis mau datang, segala hal-hal yang negatif tidak akan tembus. Karena doa syafaat adalah benteng yang terkuat di dalam Alkitab. Karena di dalam doa syafaat biasanya ada pujian, ada penyembahan, ada pembacaan Alkitab. Dan itu semua sudah sangat sempurna. Praise and worship, prayer,
dan pendoa syafaat. Tuhan tolong kami semua. Kami dapat mendirikan rumah dengan tulus dan ikhlas. Dan kami konsisten. Kalau boleh setiap hari tidak ada alpa. Kalaupun tak lewat, hanya tak lewat 1 hari. Tuhan tolong supaya kami mempraktikkan rahasia sorga yang luar biasa. Yang dibukakan, yang Tuhan percayakan hamba-Mu untuk membagi rahasia sorga ini. Ada 5 tokoh. Yang pertama Abraham, yang kedua Raja Daud, yang ketiga Yeremia, dan yang keempat perjanjian baru Yesus Kristus. Yang kelima adalah Timotius, pesan dari nasihat dari Rasul Paulus. Boleh dikatakan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus adalah tokoh yang kelima. Karena Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius. Dan bisa juga Timotius perwakilan orang-orang muda. Kalau ada orang-orang muda yang berdoa di kota ini, semakin cepat kedatangan Tuhan dan kejahatan semakin kecil dan kesejahteraan semakin meningkat. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub turun kepada kami semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.